Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diterjang angin puting beliung, genteng dan atap gedung ruang paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan ambrol. Duku Karanganyar di Kabupaten Brebes tidak layak ditempati. Puluhan rumah terdampak tanah bergerak akhirnya dirobohkan. Sengketa lahan dengan pemerintah Kabupaten Pati tak kunjung selesai. Warga menyegel bangunan sekolah dan kantor desa Duku Seti. Puluhan rumah terdampak tanah bergerak di Desa Sridadi, Kabupaten Brebes akhirnya dibongkar Senin pagi. Warga terdampak akan direlokasi ke hunian sementara ke tanah bengkok desa. Petugas BPBD dibantu relawan dan warga akhirnya membongkar 57 rumah di Dukuh Karanganyar RT 3 RW 5 Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes Senin pagi. Lokasi dukuh ini dianggap sudah tak layak lagi untuk hunian aman karena terdampak tanah bergerak. Kondisi seluruh rumah terutama pada bagian fondasi, lantai, dan dinding retak akibat pergeseran tanah. Material bangunan yang masih bagus akan digunakan untuk membangun hunian sementara warga. Selanjutnya warga diungsikan ke pondok pesantren Al-Ihsan dan tenda pengungsian serta rumah kerabat. Saat ini para pengungsi dialihkan ke pondok pesantren dan tenda pengungsi yang telah kami sediakan baik dari BPBD maupun dari Dinsos. Ada berapa jumlah ini relawan ini? Untuk pengungsi saat ini 100 orang. Selain Dukuh Karanganyar, hasil kajian dan rekomendasi Badan Geologi menyebutkan wilayah Dukuh Karanggondang dan Pengasinan di Desa Sridadi juga harus dikosongkan karena tak layak ditempati sebagai hunian warga. Warga terdampak kini menanti bantuan dari pemerintah. Ya, itu dari pemerintah sudah ada bantuan ini? Alhamdulillah sampai saat ini belum. yang dibutuhkan oleh warga? Ya, hunian yang nyaman lah. Harapannya ya? Harapannya ke depan. Untuk kebutuhan pangan, logistik, Iya. Pasti itu. Saat ini warga terdampak tanah bergerak membutuhkan selimut, bantal terutama untuk para lansia dan anak-anak. Sugi Hartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Sementara itu bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Sridadi, Kabupaten Brebes tidak hanya merusak rumah warga. Akses jalan provinsi turut amblas sehingga jalan sulit dilalui kendaraan roda 4. Usai bencana tanah bergerak terjadi sebulan lalu, jalan penghubung antar kabupaten tepatnya di ruas jalan Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes amblas. Penurunan tanah yang cukup parah membahayakan pengguna jalan. Tidak sedikit kendaraan yang melintas, terutama kendaraan roda 4 seperti truk yang tidak kuat menanjak. Kondisi ini sangat berbahaya lantaran berpotensi terjadinya kecelakaan. Seiring dengan amblasnya jalan provinsi akibat tanah bergerak pada Oktober lalu, pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Tengah telah melakukan pengepresan jalan secara berkala. Namun tingginya intensitas hujan membuat kondisi jalan terus mengalami penurunan. Kondisi ini mendorong relawan dari Pemuda Pancasila membantu evakuasi kendaraan yang tak kuat menanjak dengan menggunakan 2 mobil dan sebuah truk. Kami menerjunkan 2 armada, 1 hardtop 4x4, barangkali ada kepater kita tarik, 1 unit dump truck untuk membawa barang-barang penduduk yang mau dipindah ke relokasi. Tujuan kami yaitu untuk sosial kemasyarakatan bahwa Pemuda Pancasila sangat peduli dengan masyarakat di sekitarnya. Relawan dari Pemuda Pancasila Kecamatan Paguyangan pun berjaga pada titik-titik ruas jalan yang amblas untuk membantu kelancaran mobilisasi kendaraan yang hendak melintas. Sugi Hartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Para peternak sapi di Desa Munggur, Kabupaten Boyolali terancam gulung tikar karena masih dilarang menjual ternak keluar daerah. Para peternak mengeluh masih terdampak penyakit mulut dan kuku pada hewan sapi.
Salah satu pedagang bernama Paidi menuturkan akibat penyakit mulut dan kuku beberapa waktu lalu, jumlah sapinya berkurang dari 50 ekor jadi 17 ekor sapi. Sebagian sapi mati terkena penyakit, sedangkan yang lain dijual murah. Paidi dan sejumlah pedagang kini terancam gulung tikar karena larangan menjual sapi keluar daerah belum dicabut pemerintah Kabupaten Boyolali. Para peternak berharap pemerintah kembali kucurkan bantuan untuk biaya pengobatan ternak sapi. Punya sapi 80 lebih mas, dulunya. Terus terkena PMK Pak? Iya. Tinggal berapa Pak? Tinggal 17 ekor nih mas. Itu mati? Iya sebagian mati, sebagian sakit. Makanya itu kerugian Pak Paidi udah termasuk banyak mas. Makanya itu ini ya waduh agak menderita. Tidak adanya penyelesaian sengketa tanah dengan Pemkab Pati, warga Duku Seti akhirnya menyegel bangunan SD dan kantor desa setempat. Warga beralasan belum mendapat ganti rugi lahan. Buntut sengketa tanah, Sunari warga Duku Seti Kabupaten Pati menyegel kantor desa dan gedung SD Negeri 2 Duku Seti. Lewat kuasa hukumnya, ia memasang pagar bambu di pintu sekolah dan kantor desa. Tak hanya itu, pihaknya memasang tulisan berisi larangan atas segala bentuk aktivitas pada dua bangunan itu. Aksi penyegelan serta penutupan akses masuk ke dua gedung ini ditempuh setelah 2 kali melayangkan surat somasi, namun tak kunjung ada tanggapan dari pemerintah. Dari langkah hukum yang konkret, karena atas permintaan dari kepala sekolah dan juga kepala desa sendiri. Karena kita sudah memberikan surat peringatan somasi baik 1 dan 2 yang tidak ada jawaban yang pasti. Pihak Sunari mengklaim sebagai pemilik tanah yang sah sesuai sertifikat hak milik nomor 342 atas nama Sunari Bintanus dengan luas tanah 2.500 meter persegi. Terlebih lagi selama ini pihaknya merasa belum ada ganti rugi atas lahan yang ditempati bangunan SD dan kantor desa. Camat Duku Seti menghormati langkah yang ditempuh kuasa hukum. Atas penyegelan ini, sementara waktu kegiatan pemerintahan desa dialihkan dengan bekerja dari rumah. Sedangkan untuk anak-anak sekolah dipastikan tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan menumpang ke sekolah terdekat. Berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, tadi saya sudah memerintahkan kepada pihak Pemdes, WFH dulu, work from home dulu, sampai nanti ada proses lebih lanjut. Yang kedua adalah untuk adik-adik siswa yang belajar, tidak boleh ada siswa yang terbengkelai dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jika pemerintah desa yakin tanah sudah menjadi milik desa, camat berharap pemerintah desa melayangkan gugatan balik kepada pihak terkait. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati.